semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Apakah masih sehat? Masih, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Apa ada yang sudah lapar jam segini? Sudah. Oh, jadi pengen cepat-cepat keluar ya? Enggak ada. Kami dari tadi menunggu Ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya kepada ketua kelas. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Kita bisa. Baik, terima kasih ya kepada ketua kelas. Selanjutnya Ibu ingin mengabsen. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Minggu kemarin ada yang tidak hadir, hari ini hadir semua. Alhamdulillah ya. Minggu kemarin Kita nggak hadir. iya. Sasa. Dipa yang hadir kemarin ya. Iya, Bu. Minggu ini alhamdulillah hadir semua. Hadir ya. Ibu kami hadir. Ya terima kasih ya semuanya ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Kita akan memulai bab baru. Kita bab baru tentang listrik statis, di mana kita akan mempelajari tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Sebelumnya, Ibu ingin mereview materi kita pada minggu lalu. Ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Hukum Kirchhoff, Bu. Hukum Kirchhoff. Lalu apa ada yang bisa menyebutkan apa bunyi hukum Kirchhoff pertama? Kita silakan. Bunyi hukum Kirchhoff pertama, tolong dengarkan ya kelompok sebelah. Please attention. Itu jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari itu, Bu. Terima kasih kepada Gita. Apa ada jawaban lain atau sama dengan Gita? Sama. Tapi ada tambahannya, Bu. Apa? Sama dengan sigma I keluar, Bu. Iya, terima kasih kepada Nurul. Tepuk tangan untuk Gita dan Nurul. Jadi Gita dan Nurul 1 poin masing-masing ya. Yang lain juga jangan mau kalah dari Nurul dan Gita. Ayo kita cari poin sebanyak-banyaknya. Saya Bu Ani duanya. Iya, nanti Ibu tanya, Ani jawab ya. Saya Bu. Selanjutnya, tadi kan bunyi hukum Kirchhoff pertama, di mana jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Selanjutnya, apa ada yang ingat bunyi hukum Kirchhoff yang kedua? Banyak banget ya. Bu Julia kan pernah dipanggil. Julia lah yang belum pernah dipanggil-panggil. Apa jawabannya Julia? Bunyi hukum Kirchhoff yang kedua itu pada setiap rangkaian tertutup itu jumlah beda potensialnya itu harus sama dengan 0, Bu. Atau rumusnya itu sigma IN ditambah sigma E sama dengan 0. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Julia. Kita mulai lanjutkan ya. Jadi ya itu adalah pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Dan hari ini kan kita sudah memasuki materi yang baru, bab yang baru, bahasan kita yang baru. Minggu kemarin Ibu sudah memberitahukan di kelas bahwa kita akan mempelajari tentang listrik statis kan. Jadi apakah Ananda semua ada yang sudah mereview, yang mencari tahu tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah ada yang baca ya? Sudah. Semangat ya untuk belajar hari ini. Jadi apa itu listrik statis? Putri semangat deh tadi. Listrik statis itu kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap dan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan muatan listrik dalam setiap benda. Oke, terima kasih kepada Putri tentang Putri. Putri saya sudah membaca nih, sudah siap untuk belajar hari ini. Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu, boleh izin ditulis, Bu? iya silakan Julia. Selanjutnya, jadi dalam listrik itu kan memiliki muatan. Apa yang tahu ada? Coba tari deh. Menurut tadi itu ada proton dan elektron, di mana proton itu bermuatan positif dan elektron itu bermuatan negatif.
Satu lagi sebenarnya ada ya, itu di mana ada proton, neutron, pasti ada elektronnya juga dong kan. Nah, tapi di sini neutron ini tidak memiliki muatan di dalamnya. Ya, Bu. Jadi Ananda semua, untuk materi hari ini, Ibu harap Ananda semua tolong dengarkan, tolong simak baik-baik pembelajaran kita hari ini. Karena pembelajaran fisika ini kan saling berhubungan satu sama lain. Dan pembelajaran kita ini akan kita lihat akan banyak terapnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi alangkah baiknya kita mempelajarinya. Jadi, oh ya Ibu lupa, di akhir nanti Ibu ingin memberikan kuis. Jadi siapa yang bisa menjawab kuis dari Ibu akan mendapat poin 5. Lebih besar kan daripada tadi kan kita hanya mendapat 1 poin. Jadi ini kita 5 poin. Jadi tolong nanti perhatikan dengan baik materi yang Ibu berikan. Nah, tadi kita bahas apa itu listrik statis, yang dimana kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap dan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan muatan listrik di dalam setiap benda. Selanjutnya, dimana tadi kita juga udah bahas muatan listrik, terdapat 2 muatan listrik, ada negatif dan positif. Yang positif adalah proton dan yang negatif adalah elektron. Nah, silakan Anda simak video di depan ini, diperhatikan. Di situ ada penggaris di situ, didekatkannya ke kertas. Nah, jadi di sini awalnya ada yang kepotong videonya. Jadi di awalnya itu penggaris tersebut digosokkan ke rambut. Setelah digosokkan ke rambut lama-lama, lalu dia dekatkan pada kertas tersebut dan akhirnya kertas tersebut bisa keangkat oleh penggaris plastik tersebut. Apa Ananda bisa memberitahu alasan mengapa sih bisa terjadi peristiwa seperti itu? Karena adanya perpindahan elektron. Ya betul, Nurul. Karena ada perpindahannya elektron. Kayaknya agak ngeblank ya. Jadi ibu kasih tahu sekali lagi. Jadi awalnya tuh penggaris digosokkan ke rambut. Selain rambut boleh kok kain atau Bisa mau ke rambut, ke kain bisa. Jadi digosokkan penggaris tersebut ke suatu benda lain atau objek lain, lalu digosok, pas didekatkan ke kertas, yang kertas itu menempel. Itu karena ada yang tadi kita bahas yang awal adalah muatan. Ada penggarisnya bermuatan negatif. Iya, nanti karena dia bermuatan negatif jadi tertarik. Ya, jadi kertas yang positif itu tertarik oleh muatan negatif tadi, Bu. Ada Banyak yang menarik. Terus juga tarik menarik. Jadi gini ya, kenapa dia bisa berpindah? Itu karena elektron dari penggaris dengan kain atau elektron dari rambut ke penggaris itu pindah semua elektron dari rambut dan kain itu ke penggaris sehingga terkumpulan elektron yang banyak, dan kertas tersebut karena tidak digesekkan apa-apa dia bermuatan positif. Jadi ketika kita dekatkan penggaris yang banyak bermuatan elektron itu ke kertas yang bermuatan positif, maka akan terjadi tarik menarik. Jadi dari penjelasan ibu tadi, ibu ingin bertanya, jadi apabila dia tarik menarik, apa penyebab adanya interaksi tarik menarik? Beda muatan. Perbedaan nih? Ada satu bermuatan positif, satu bermuatan negatif. Ini bisa tarik menarik. Ya betul sekali kata Hani. Gimana? Ya tepuk tangan dulu Hani. Jadi suatu benda dapat berinteraksi tarik menarik apabila muatannya itu berbeda, yang satu muatannya positif, yang satu muatannya negatif, sehingga terjadinya tarik menarik.
Selanjutnya, bagaimana dia bisa menimbulkan interaksi tolak menolak. Kalau tadi kan tarik menarik, sekarang tolak Kalau menolak. muatannya sejenis, Bu. Kalau misalnya elektron sama elektron itu pasti kan tolak menolak. Ya betul sekali untuk Nurul. Tepuk tangan dulu untuk Nurul. Jadi dia tolak menolak apabila muatannya sama, apabila negatif dengan negatif, positif dengan positif, maka dia akan terjadi peristiwa tolak menolak. Nah, lalu muatan listrik itu memiliki sifat. Jadi ada sifat-sifat muatan listrik, di mana muatan listrik tadi digolongkan dalam dua jenis, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Yang seperti tadi ada dicontohkan, di mana kaca digosokkan, lalu memiliki muatan negatif, lalu pas ditempelkan ke kertas, dia akan menempel. Lalu muatan listrik sejenis akan menghasilkan interaksi tolak menolak, dan muatan berbeda jenis akan menghasilkan interaksi tarik menarik. Nah, tadi kan kita ada bahas interaksi tarik menarik, interaksi tolak menolak. Nah, di dalam interaksi tarik menarik dan tolak menolak itu timbullah gaya, di mana gaya tersebut dibahas dalam hukum Coulomb. Jadi, Ibu ingin tanya dulu nih, apakah Ananda ada yang tahu apa itu hukum Coulomb? Ada, Bu. Siapa? Nurul, silahkan. Oke. Hukum Coulomb itu, Bu, adalah besarnya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua buah benda yang bermuatan listrik, kemudian berbanding lurus dengan besar-besarnya besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan jarak dari kedua benda tersebut. Ya. Betul sekali kata Nurul tadi ya. Bisa dilihat secara sistematisnya, di mana besarnya gaya akan berbanding lurus dengan dua buah benda, di mana ada muatan satunya dan muatan duanya berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan kuadran jaraknya. Ibu, itu rumusnya bisa dihafal dengan cara F sama dengan kaki kulit anak tak bisa, Bu? Bisa, boleh sekali. Biar ingat, Bu. Iya, bisa tuh. Mungkin kita bisa membagikan tips-tips menghafal rumus-rumus kepada kawan-kawan Ya, ya. karena saya tidak pelit ilmu kayak orang tua. Ya. Saya tidak ria, Bu. Saya berhati untuk suami. Jadi ya, Kami sadar, Bu. Jadi Ananda, untuk rumus yang ini, seperti kata Gita tadi, bisa kita pakai tadi apa tadi kita? Cara Kaki. menggunakan Ada yang tahu. bisa kita hafalkan dengan kakiku, retak-retak. Ih, bagus juga ya caranya Gita nih. Dia dapat dari tempat lesnya mungkin tuh, Bu. Oh iya, di tempat lesnya belajarnya seperti itu ya. Saya tidak les, Bu. Saya mandiri, Bu. Otodidak, Bu. Ya bagus kita mempermudah dalam memahaminya, menghafalnya gitu. Tapi sebenarnya tidak perlu dihafal ya, tapi pahami Itu konsepnya. memudahkan kita mengingatnya, Bu. Bukan Iya. hafal, Bu. Mengingat. Tapi Tapi, lebih penting uh, memahami konsep daripada mengingat. Betul Kalau sekali. tidak paham yang mau dipahami konsep itu percuma, Bu. Lupa rumus sama ingat. Sama perlu keduanya, Bu. Iya. Rumusnya sama memang masuk konsepnya juga, Bu. Kita betul semua, Bu. Ya betul, kalau kita betul semua. Oke. Pahami konsepnya juga. Terus jika ingin mengingat rumusnya juga boleh. Anda semua ya. Ya. Baiklah. Selanjutnya, tadi kita udah membahas tentang hukum Coulomb itu. Ibu ingin melakukan demonstrasi. Apakah ada Anda yang bisa bantu Ibu melakukan demonstrasi. Hani, semangat, Hani. Iya, makasih Go Hani, go Hani, go Hani, go Hani. Tenang, Put, kita bisa. Jadi Anda
Ini ada 2 buah pipet, 2 buah benda. Jadi pipet 1 kita letakkan di sini. Pipet 2 bisa dipegang Hani. Lalu ada tisu. Kita coba contohkan seperti yang di video tadi ya. Kita memindahkan muatan-muatannya. Buat mana, Bu? Iya. Pertama boleh beri banyak muatan di pipet ini. Yang pipet yang ini kita biarkan saja, tidak perlu kita beri muatan. Cukup 1 ini aja dulu kita cobakan. Oke, silakan bisa dicoba ini. Bisa dilihat apakah ada reaksinya. Kurang lama itu Hani. Coba Putri. Coba Putri lagi. Boleh, silakan Putri. Hani itu orangnya lembut, Bu. Lembut dari mana? Iya lembut kan kamu. Gak boleh kata Pak Ustaz. Kemarin saja saya dicubitnya, Bu. Itu Kan sudah mungkin bisa dicoba. Putri tak sempat. Ayo Put, semangat Put. Semangat, Berikan Put. kekuatanmu Put. Nah, dia tidak bergerak. Mengapa itu bisa terjadi? Karena satu Sabar. Kita coba ke yang selanjutnya. Tadi kan itu kita berikan muatan, ini tidak. Coba ini kita berikan muatan lebih banyak, ini kita berikan muatan juga. Buat buat besok buat. Tahu deh alasannya. Ayo Ani tingkat kelima. Baca Bismillah Allahu Akbar nih. kelompok syariah. Masya Nah, mungkin bisa Allah. ditaruh. Yang mana Putri apa? Itu yang ini. Coba hidupkan. Berhasil. Ah, coba sebelah sini ya. Coba. Nah, dia kan Coba dijauhkan ini. Coba dijauhkan. dijauhkan, Bu. Tadi kan dekat, coba dijauhkan. Ini dijauh. Gak jauh. Semakin jauh, Gak ada bergerak, Bu. Itu Bu semakin LDR semakin jauh, Bu. Semakin berubah, Bu. oke. Apakah sudah Semakin- puas? Udah, Bu. Bu boleh lagi, Bu. Kasihan juga, Bu. Mau coba lagi? Tidak bisa. Dosa kuat Put. Iya. Keluarkan tenaga dalammu. Puput yang hangat, puput dalam kita beda kelompok, tapi puput yang bertani, puput. Saya tuh ini. Sebelah situ enggak sih? Boleh sebelah mana? Yeay. Wah. Wah, Ikuti, Bu. Ditunggu, Bu. Pelan-pelan Put. pelan-pelan pun. Coba di sebaliknya. Ya. Wow. Oh, berhasil. Coba di sebelah sini. Baiklah, terima kasih kepada Putri dan Hani. Iya, ibu catat ya. Ya, Bu. Memang Adi jangan lupa, Bu. Apa ada pena Anda untuk mencatat? Ada bu, ada bu. Ini jawabannya tadi ya. Sudah, Bu. Ibu kasih tadi ada Putri, ada Nurul, Hani, Bu. ada Hani, tadi ada Gita, ada Tari, ada Nia. Semuanya sepertinya ya. Nah, dari demonstrasi yang dilakukan kawan-kawan Anda semua, apa yang bisa Anda simpulkan dari demonstrasi tersebut? Iya, silakan ini. Yang pertama, Bu, ketika pipetnya itu cuma salah satu yang digosok dengan tisu, dia tidak menimbulkan reaksi apapun, Bu. Pipetnya tetap diam yang berada di atas mineral. Kemudian ketika keduanya digosokkan, maka dia menimbulkan reaksi di mana pipet yang didekatkan itu dia seolah-olah tertarik, Bu, dengan pipet yang satu lagi. Dan kalau misalnya kita tukar arahnya, dia akan mengikuti pipet tersebut. Itu, Bu. Bu ada tambahan lagi Bu. Iya, apa Tari silakan. Jika salah satu matan atau keduanya berbesar, maka gaya kulumnya besar. Dan jika salah satu atau keduanya matan yang berkecil, maka gaya kulumnya juga kecil, Bu. Karena antara gaya kulum dan matan berbanding lurus. Sedangkan jika jarak diperbesar atau dijauhkan, maka gaya kulum jadi kecil. Sedangkan jika jaraknya
dasar karena gaya terbalik terbalik dengan jalannya. Memperhatikan ya. Jangan tadi udah bagus banget ya jawabannya, detail sekali. Jadi kita beri aplaus untuk tadi ya. Kelompok 2 dari Bu. Jadi seperti kata tadi, jika salah satu muatannya salah satu benda muatannya diperbesar, maka gaya pulaunya akan juga ikut besar. Dan jika salah satu muatannya diperkecil, maka gaya pulaunya juga ikut mengecil. Dan jika kita dekatkan jaraknya, gaya pulaunya akan membesar, dan jika kita jauhkan jaraknya, gaya pulaunya akan mengecil. Baiklah, itu tadi demonstrasi langsung yang telah kita peragakan di sini. Sekarang Ibu ingin membagi Ananda ke dalam sebuah kelompok di mana kita akan melakukan percobaan hukum Coulomb tapi dalam bentuk PET simulasi. Jadi Ibu akan membagikan RKPD-nya pada Ananda semua. Ini untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok 2. Makasih Bu. Kasih Ibu. Nah, jadi Ananda, di sini kita akan melakukan percobaan hukum Coulomb. Ananda baca petunjuk belajarnya yang ada pada RKPD. Tulis juga nama-nama anggota kelompoknya di depan. Lalu di situ ada tujuan, lalu ada teori dasarnya. Silahkan Ananda baca. Lalu ada alat bahan yang digunakan. Ananda bisa menggunakan PET simulasi pada HP Ananda semua. Lalu ada langkah kerjanya. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Bila Ananda tidak mengerti, silahkan panggil Ibu. Ini bagaimana? Apa ada masalah? Mau mencoba. Ibu ini nanti kalau udah kita ada yang di bagian sini ini Bu. Iya. Berapa? Ya, di situ Ananda silakan masukkan terserah Ananda ini masukkan berapa. Ananda variasikan mana saja juga jangan lagi banyak. Jadi ada sampai 15. Untuk kelompok ini bagaimana? Apakah sudah selesai? Sedang Bu. Sudah. Pertama berapa muatan apa? 3 kelompok. Ya. Itu. Ada kesusahan? Gaya Juga lolos. Bu, kami sudah siap. Bu, Sudah siap. Sudah siap. Ya, Bu. Ribuan kali ya. Ribuan satu tabel. Ribuan lah, Bu. Kelompok Putri mau menjelaskan, Bu. udah Bu. Tandanya Iya, boleh. Bu, kami lulus ya Bu, bacakan nasi tabel ya Bu. Oke, karena semuanya sudah siap. Kemajuan kamu bawa. Jadi karena kedua kelompok semangat seperti yang membacakan. Kami bacakan tabel Bu. Hasil Atau tabel yang Yuk, dituliskan, Bu. kami tabel bacakannya Bu. Tabel yang dituliskan. Karena kelompok 1 pertama tadi, jadi kelompok 1 silakan Kelompok bisa satu. kelompok 1 bacakan tabelnya, kelompok 2 nanti bacakan hasil diskusi kelompok 1-nya. kelompok 1. Kepada kelompok 1 Iya, silakan. Mulai dong kelompok 1 yang udah mau maju pertama. Itu Pepe. Ya silahkan Julia. Baik
mikrokulom, yang muatan keduanya min 2, untuk jaraknya itu kami variasikan 2 cm sehingga kami dapatkan besar gaya kolomnya itu 1,35 kali 10 meter dengan kuat interaksinya itu adalah sangat kuat. Begitupun untuk data-data yang seterusnya. Kami mengambil 5 data yang berbeda. Katanya juga Bu. Enggak, Bu, kami Bu. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Silakan dulu ya. Kelompok 2 silakan. Ya Bu, dari sini. Tadi Siti. Dari sini. Ya namanya bagus ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok iman dan takwa. Kelompok Pipit, Hani, Lestari, Yuyun. Yang dimana pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh besar muatan terhadap besar gaya kulon? Menurut kami, hubungan antara besar gaya kulon dengan muatan adalah Hari kenapa? biar ibu adalah berbanding lurus. Kemudian hubungan berbanding lurus ini berarti apabila dua muatan tersebut besar maka akan maksud Kelompok kami aja menghasilkan gaya kulon yang besar juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh jarak terhadap besar gaya kulon? Jika jaraknya diperbesar maka atau dijauhkan maka gaya kulon akan menjadi kecil, sedangkan jika jaraknya diperkecil maka atau didekatkan maka gaya kulonnya menjadi besar. Sekian dari kelompok iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, terima kasih kepada kedua kelompok yang telah mengerjakan praktikumnya di PET Simulation, dan terima kasih juga telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar kita. Jadi, dengan berakhirnya pembahasan dari LKPD, maka berakhirnya juga pelajaran hari ini. Haruskah kita akhiri sekarang? Belum. Tidak bisa. Haruskah kita akhiri sekarang? Bulan Bu. Besok ada PR kan Bu? Iya, Putri sepertinya ingin banget ya. Karena Putri tidak ingin berakhir, mari kita kuis. Oke, Bu. Tadi udah janji dari awal, siapa yang bisa menjawab kuis bakal dapat poin tinggi. Siap Bu? Kami siap dari maksudnya siap mengikuti kuis teman-teman. Mungkin tadi ingin membacakan, sabar ya. Tadi tolong bacakan soal di depan. Diketahui dua buah muatan listrik A sama dengan positif 15 minus. Gak nampak. Diketahui dua buah muatan listrik A 15 mikrokolom dan muatan listrik B 10 mikrokolom dipisahkan oleh jarak 10 cm. Tentukan besar gaya kolom yang bekerja pada kedua muatan dengan K sama dengan 9 × 10⁻9 Nm² per C kuadrat dan 1 mikrokolom sama dengan 10⁻6 C. Apakah harus langsung dijawab, Ibu? Ada yang bisa langsung menjawabnya? Bisa. Lurus satu. Susah banget ya mencarinya. Iman dan takwa. Iman dan takwa. Kan udah dibacakan, jadi harus dijawab, Ibu. Kan baca soal jawaban, Ibu. Gini deh, karena banyak yang pingin, coba sweet. Yang mau. Dini pandai. Dini. Limo. Karena yang grup kedua dua menang. Putri, jangan seperti itu ya. Jadi tadi siapa yang menang dari kelompok 2? Kami, Bu. Silakan kita maju ke depan. Kawan-kawan yang lain memperhatikan kita ya.
Tapi kelompok iman dan takwa ya. Iya. Dua kelompok iman dan takwa. Nah, jadi bisa Anda lihat yang kita dapatkan hasilnya adalah 135 Newton. Apakah ada jawaban lain dari pertanyaan ini? Apakah ada jawaban lain atau bagaimana? Atau sama dengan kita jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Jadi ketahui dua buah muatan listrik. Yang pertama dengan muatan plus 15 mikrocoulomb dan muatan listrik B-nya adalah plus 10 mikrocoulomb. Lalu dipisahkan oleh jarak 10 cm. Kita ubah ke meter di 0,1. Lalu tentukan besar gaya volume yang bekerja pada kedua muatan. Didapatkanlah setelah kita menggunakan rumus yang tadi telah kita pelajari, di mana rumusnya adalah tadi kalau kata Gita ya, kakiku retak-retak ya, kita pakai. Nah, jadi apakah dari jawaban kita yang 135 ada jawaban lain? Sepertinya tidak, sepertinya sama ya, sama jawaban kita. Sama, Bu. Oke, terima kasih kepada Gita. Kita dapat poin lebih untuk hari ini ya. Sepertinya kita sangat berpartisipasi pada hari ini. Baiklah, karena kuis kita telah selesai. Alangkah baiknya kita menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Tadi dari awal kita membahas listrik statis. Jadi ada yang ingat tadi apa pengertian dari listrik statis? Ya Putri, silakan. Listrik statis itu kumpulan mata listrik dalam jumlah yang tetap dan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan muatan listrik di dalam setiap negara. Ya, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya adalah dalam listrik itu ada dua muatan tadi. Apa saja muatannya tadi yang kita bahas? Atau positif negatif. Lalu ada interaksi gaya. Di mana interaksi gaya tadi? Ini ada tolak menolak. Lalu tadi kita juga bahas tentang hukum Coulomb. Apa itu hukum Coulomb? Iya Putri. Gaya Coulomb, bunyi gaya Coulomb itu besarnya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antar dua benda bermuatan listrik dan berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listriknya dan berbanding terbalik dengan kuadran jarak antara kedua bendanya, Bu. Ya, betul sekali kata Putri hari ini. Jadi Anda semua kita telah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran muatan listrik dan hukum Coulomb ini banyak kita bisa temukan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah terjadinya petir, itu salah satu dari adanya penerapan listrik statis, adanya listrik statis di situ. Di mana petir itu terjadi ketika ada awan yang sudah penuh berisi muatan-muatan, lalu bertemu awan yang satu lagi penuh dengan muatan-muatan. Ketika mereka bertemu akan terjadi gesekan dan menimbulkan petir, dan itu akan menjadi listrik statis. Apakah ada yang tahu lagi apa saja penerapan listrik statis pada kehidupan kita selain petir? Ada yang lain atau bagaimana? Tidak ada yang tahu ya. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada Anda semua yang telah berpartisipasi, dan terima kasih juga kepada dua orang yang tadi telah ikut demonstrasi di depan tadi ya. Terakhir Ibu memberikan Anda semua tugas. Silakan dibuka bukunya halaman 10. Di situ ada 10 soal, tolong dikerjakan. Lalu minggu depan akan kita bahas. Dan minggu depan kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu materi medan listrik. Jadi jangan lupa Ananda semua untuk membahas mempelajari materi minggu depan di rumah, dan jangan lupa partisipasinya seperti hari ini tetap dijaga. Untuk itu kita akhiri dengan ketua kelas, silakan pimpin doa penduduknya. Tapi Ibu MGMP. ya Bu. Ibu kan ada dengar-dengarnya minggu besok ada MGMP Bu. tapi Ibu nggak ada dapat
Ibu tidak pergi. Ibu banyak urusannya, ibu tidak pergi ikut MG. Jadi silakan ketua kelas ditutup. Ayo kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, dengan ditutupnya pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah tadi, ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.